Salam Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Kita ada dalam kegiatan renungan harian menyongsong perayaan Minggu-Minggu Advent bersama Jemaat GPI Papua Petramuli Merauke. Mari mengawali seluruh kegiatan ini, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah mempertimbangkan kami ada di Minggu Adventus yang pertama. Kami akan belajar daripada firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus ada pada kami, supaya firman yang kami baca, kami dengar, kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan terdapat dalam Injil Markus pasal 1, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak terasa kita semua sudah ada lagi untuk memasuki dan merayakan Minggu-Minggu Adventus. Minggu-Minggu Advent yang kita laksanakan ini sangat penting. Karenanya dalam alokasi waktu yang diberikan adalah 4 minggu. Ini mengingatkan kita bahwa pentingnya Minggu-Minggu Advent, sehingga kita semua harus mempersiapkan diri dengan baik, menyongsong dan memperingati Minggu-Minggu Advent. Apa makna Advent bagi kita? Kita semua diingatkan bahwa Minggu-Minggu Advent ini merupakan masa penantian kedatangan Kristus pada kali yang kedua, bukan lagi sebagai bayi malaf, tetapi sebagai hakim dan raja yang akan menghakimi seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi Minggu-Minggu Advent juga mengingatkan kita bahwa logo atau lambang liturgi yang digunakan adalah warna ungu untuk Minggu Advent pertama, kedua, dan keempat. Warna ungu yang melambangkan penyesalan dan pertobatan, dan nanti pada Minggu Advent yang ketiga kita akan menggunakan warna liturgi merah muda yang melambangkan sukacita dalam pengharapan. Saudaraku, ketika Markus menyampaikan kisah Injilnya, dia menekankan 2 aspek penting. Yang pertama adalah waktunya telah genap. Apa yang dimaksudkan dengan waktu telah genap? Ini menunjukkan kepada kita tentang satu kurun waktu bahwa Allah menyatakan diri dalam Yesus Kristus Tuhan kita untuk menggenapi seluruh karya, seluruh nubuatan yang disampaikan dalam Yesaya pasal 57. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa waktunya telah genap bukan menunjuk pada satu periode tertentu, tetapi menunjuk pada satu kurios, bahwa ketika Allah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, bahwa ini memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk ada sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Waktu telah genap menyatakan kepada kita bahwa penentuan Allah telah nyata, terwujud dalam karya Yesus Kristus yang bukan cuma datang untuk memberikan kepada kita sebuah kabar baik, tetapi juga kabar baik itu dinyatakan dalam perkataan, tetapi juga dalam seluruh pelayanan Yesus. Lalu hal yang kedua, ketika kita bicara tentang waktunya telah genap, ini menunjuk kepada satu masa di mana Allah datang sebagai Raja yang akan memerintah kita, dan ketika kerajaan Allah itu dinyatakan, maka dialah satu-satunya Raja yang berkuasa atas kehidupan kita kini dan selamanya. Lalu hal berikutnya adalah Advent juga mengajar kita bahwa pertobatan itu harus dimulai dalam seluruh kehidupan kita. Pertobatan yang dimaksudkan adalah bukan satu kali seperti orang membalikkan telapak tangan, saudara. Tetapi pertobatan yang dimaksudkan adalah satu proses kehidupan
berbalik secara total, berbalik secara penuh kepada yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Bahwa seringkali pertobatan yang kita tunjukkan adalah seperti tomat, seperti buah tomat. Bertobat, kita kumat, bertobat, kita kumat lagi, begitu dan seterusnya. Tetapi pertobatan yang dimaksudkan oleh Injil Markus pada saat ini adalah pertobatan dalam seluruh totalitas hidup, berbalik ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Adventus pun mengajarkan kita untuk betul-betul membawa perubahan secara penuh, untuk berbalik kepada Injil Yesus Kristus yang selama ini telah kita pelajari, mulai daripada kita kecil sampai kepada kita dewasa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan demikian bagian firman Tuhan dalam Markus pasal 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15 dalam memperingati dan merayakan minggu-minggu Advent di hari ini mengingatkan kita kepada dua nilai penting. Aspek yang pertama adalah, maukah kita menjadi pembawa kabar baik, orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan Shalom Allah dalam hidup kita? Hal yang dimaksud adalah membawa kabar baik dimulai dari lingkup keluarga. Kalau keluarga kita mampu untuk menjadi pembawa kabar baik, suami mampu membawa kabar baik kepada istri, bukan cuma menyangkut THR, bukan cuma menyangkut kenaikan gaji, tetapi kabar baik yang dimaksudkan adalah kabar baik berita sukacita daripada Allah, menjadi imam yang baik untuk membimbing istri dan anak-anak ke arah yang Tuhan kehendaki. Kabar baik yang disampaikan oleh istri kepada suami dan anak-anak adalah kabar baik dari Yesus Kristus yang membawa kepada sebuah kebenaran, keadilan, tetapi juga keteladanan hidup. Dan kabar baik yang disampaikan oleh anak-anak terwujud dalam sikap taat dan setia seperti apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Lalu hal kedua adalah Adventus pun mengingatkan saudara dan saya untuk mari bertobat secara penuh. Ini merupakan masa-masa penting. 4 minggu merupakan masa-masa penting dari kita, supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita mulai ada dalam seluruh kontemplasi diri. Kita mulai ada dalam seluruh perenungan secara mendalam. Betulkah pertobatan yang aku lakukan adalah pertobatan karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ataukah pertobatan karena ada maunya kepada Tuhan? Mari saudaraku, kita belajar untuk percaya kepada Injil, mulai dengan mengubah kebiasaan. Kalau selama ini waktu lebih banyak kita gunakan dengan HP, maka mulailah membawa sebuah pengorbanan, perubahan hidup secara total, untuk menyediakan waktu lebih banyak untuk mau belajar daripada firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah yang menyatakan bahwa kerajaan Allah hadir dan diam dalam seluruh kehidupan kita. Kita masih hidup di dunia ini, tetapi totalitas kehidupan kita adalah totalitas hidup yang berkenan kepada Allah. Selamat memasuki dan merayakan minggu-minggu Advent. Biarlah pertobatan, pembaharuan hidup kembali kepada Allah itu menjadi gaya hidup kita untuk menyongsong kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa di surga, oleh karena Engkau mau datang menyatakan kasih, berkat, kemurahan dan perlindungan bagi kami semua. Di minggu Advent ini ya Bapa, kami sungguh-sungguh belajar untuk menjadi pewarta-pewarta kabar baik dari Allah kepada sesama, menjadi pembawa kabar baik dalam hidup keluarga, tetapi juga secara persekutuan dan secara institusi, dimanapun kami ada, dimanapun Tuhan percayakan kami untuk bekerja dan melayani. Tuhan tolong pada kami untuk menjadi pewarta-pewarta kabar baik yang memberitakan kabar selamat Allah kepada semua orang. Ya Bapa, kami sadar bahwa kami orang berdosa dan sebab itu kami membutuhkan pertobatan dan pembaharuan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk ada dalam seluruh pembaharuan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ajar pada kami untuk secara sungguh mengevaluasi diri kami, membuat perenungan diri secara mendalam, supaya
perayaan minggu-minggu Advent ini dapat kami maknai dengan sungguh dan membawa kami untuk hidup semakin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami dalam usaha dan kerja. Tuhan berkati kepada tim multimedia yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kabar baik Allah bagi sesama. Jemaat Petra Muli, pimpinan jemaat bersama dengan seluruh jemaat, bahkan semua umat Tuhan dimanapun berada, biarlah terberkati oleh firman-Mu di hari ini. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami bawakan kepada Tuhan. Dalam persiapan kami menyambut kedatangan Kristus, kami memaknai secara sungguh bahwa Tuhan sangat dekat kepada kami. Ini seluruh doa dan harapan kami Bapa. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Jadi seperti apa yang Bapa kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohon berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai memberkati kami semua. Semua yang telah kami doakan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan dan seluruh kegiatan renungan harian di masa-masa menyongsong minggu-minggu Advent ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam, Tuhan berkati.